sedikit-sedikit lah ya. Ada bisnis sedikit-sedikit, jadi otomatis saya tidak melirik bisnis ini, bisnis asuransi ini. Dan kedua, dari keluarga saya tidak support saya gitu. Ya, sampai sekarang pun nasabah-nasabah saya itu tidak boleh dihitung hanya satu jari, satu tangan doang gitu. Ya, nasabah dari keluarga ya bisa dihitung dengan satu tangan lah gitu. Jadi Anda agen-agen baru atau agen-agen lama, kalian beruntung kalau ada family yang support Anda, berarti Anda akan lebih sukses dari saya gitu. Oke, thank you, Win. Oke, baiklah, ini karena sekarang kan kita malam hari ini kita ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong tentang asuransi kesehatan. Sekwis kan punya produk kesehatan yang sangat ini ya, canggih, dan kita bilangnya itu di pasaran seng ada lawan. Nah, Edwin yang saya tahu dan teman-teman tahu juga punya cukup banyak nasabah yang dari ya semua jenis, semua kalangan sebenarnya, middle up dan juga middle bottom. Nah, malam hari ini kita ngomong-ngomong tentang kesehatan. Nanti kita akan ada narasumber yang akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai produk Infinite tersebut. Namun sebelumnya, saya pengen nih Edwin sharing ke kita pengalaman di dalam membantu nasabah, khususnya nasabah Infinite Medcare ini. Apakah mungkin bisa disampaikan ke kita ya, bukti dari bahwa Infinite ini memang betul-betul oke banget gitu ya. Pasti Edwin kan di dalam membantu nasabah ngurus klaimnya ada memang kelebihan-kelebihan Infinite ini yang membuat nasabah itu sangat puas ya, sangat exciting, terutama apabila agennya juga membantu nasabahnya dengan benar-benar dengan kesungguhan hati. Oke. Jadi hari mulai gelap, jadi foto saya udah malam lah ya. Oh, bisa langsung diganti ya. Ini kayaknya yang Aurora yang di mana itu? Enggak, ini bukan ganti karena ini udah suasana malam kan gitu kan. Oh, otomatis gitu. Iya, otomatis gitu ya. Oke, nah waktu itu yang buat saya join itu satu tadi kerja sekali dapat berkali-kali. Nah, yang kedua adalah waktu itu saya nge-join 2009, saya tidak menemukan satu asuransi pun yang membayarin bill sesuai tagihan ya. Ingat waktu itu 2009 ya. Jadi 2009 itu satu-satunya perusahaan asuransi yaitu Sekwis Life ya, itu membayarin bill sesuai tagihan, dan itu menguatkan saya sampai kedua kali. Wah, berarti saya sudah tidak salah nih join di perusahaan ini. Jadi otomatis kita bisa bilang kita adalah kokonya asuransi kesehatan ya, kokonya ya. Ibaratnya kalau kita naik motor kita otomatis bilang Honda ya. Kalau kita ngomong pompa pasti kita ngomong Sanyong gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita mau ke Belanda, otomatis kan kita pasti bilang Holland, ya, gitu. Holland nanti nyautuin. Ya makanya kan, itu kan, gitu. Jadi menyambung dari situ, otomatis kan kita bisa dibilang adalah pioner asuransi kesehatan sesuai tagihan, ya. Sejak kalau nggak salah sudah dari 2007 lah ya, 2007. Intinya saya join sudah sesuai tagihan lah ya. Jadi otomatis perusahaan kita sudah mumpuni dalam menangani riwayat kesehatan gitu ya, dibanding dengan asuransi lain yang waktu itu masih belum sesuai tagihan ya, masih ada limit-limitnya ya gitu. Oke, lalu seiring berjalannya waktu, nah dikeluarin asuransi yang model baru ya, kita bilang model baru, tidak melihat lagi batasan kamar. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh kolega kita ya. Jadi saya jelaskan sedikit aja. Jadi tidak ada melihat batas kamar lagi. Anda langsung masuk kamar, tidak lihat harga kamarnya berapa, Anda sudah di cover semuanya tanpa Anda keluarin satu biaya pun. Dan saya kasih info,
untuk limit kita yang one bed ya, di luar sana banyak semua asuransi rata-rata sudah mengeluarkan one bed. Tapi yang menjadi unggulan di tempat kita adalah satu, ya, limit kita paling besar di Indonesia saat ini. Ya, ingat satu, limit kita di Indonesia, limit kita paling besar di Indonesia saat ini ya. Kedua, kita dapat tempati kamar VIP ya, bukan seperti yang lain cuma one bed terendah. Oke, itu kedua. Ketiga, kita tanpa rawat inap kita juga bisa di cover ya, tapi kita harus ke IGD rumah sakit ya, di IGD rumah sakit misalnya kita udah sembuh tidak usah masuk ke rawat inap, itu kita juga bisa di cover ya, dibanding dengan asuransi lain tidak bisa di cover ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap ya di situ. Jadi itu 3 saja itu sudah menjadi kekuatan kita untuk berusaha bersaing dengan company-company lain. Jadi kenapa Anda tidak bisa menjual asuransi yang paling komplit menurut saya. Jadi kalian harus pikirkan kenapa agen-agen dari company lain itu bisa menjual walaupun tidak sekomplit kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak bisa menjual? Ya, mungkin nanti Anda akan bertanya ini ya, lebih rinci lagi kepada narasumber kita ya. Itu. Ya, itu Kak Cucu. Thank you Edwin. Nah, ini pertanyaan kita yang terakhir malam hari ini. Edwin kan sudah sangat lama ya teman-teman ya di Sequis. Pastinya juga sudah sangat banyak sekali meraih prestasi. Namun situasi akhir-akhir ini kita lihat bahwa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung, terutama di kita, negara Indonesia. Bahkan dalam kurun 1 bulan ini menunjukkan adanya peningkatan. Nah, dari seorang Edwin yang sudah berpengalaman sebagai di bisnis asuransi, apa pesan kamu buat kita semua di dalam menyikapi pandemi ini? Maksudnya begini, apakah memang menurut harapan Edwin sendiri ya untuk kedepannya, apakah ada peluang atau mungkin kita terlena, males-malesan? Mungkin bisa bagi ke kita langsung dari pengalaman Edwin sendiri di lapangan, gambarannya seperti apa yang bisa ngebooster, jadi bukan hanya Infinite saja yang booster X nih, tapi ngebooster spirit kita semua yang hadir malam hari ini. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus dan pertanyaan wah dari seorang S2 nih ya. Luar biasa nih. Pandangan, ini berarti pertanyaan adalah pandangan ekonomi ke depan ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Corona ini pertama-tama, COVID-19 ini pertama-tama memang ini penyakit baru ya. Penyakit baru sama seperti halnya flu ya. Penyakit flu. Kalau teman-teman tahu sejarahnya, penyakit flu itu ada sejak 1916 lah ya kalau nggak salah ya, di Spanyol waktu itu. Dan waktu itu flu itu menjadi sebagai wabah ya. Waktu itu masih sebagai wabah di Eropa sana, dan sampai sekarang flu ini tetap ada. Betul ya? Semua orang pasti kalau nggak salah tadi Linawati telepon saya, dia pun lagi flu itu. Nah, ya. Nah, jadi Lu yang telepon aku ya Tage. Ya, jadi flu itu dari wabah sekarang menjadi penyakit biasa. Jadi sama halnya seperti COVID-19 ini ya, dari pertama menjadi wabah, sekarang sudah menjadi penyakit biasa. Karena kenapa? Kita sekarang tidak bisa hidup tanpa corona. Sekarang kita udah harus hidup dengan corona. Ya, tentunya adalah tetap menjaga protokol kesehatan ya, hindari keramaian gitu. Jadi otomatis kalau Anda menunggu sampai wabah corona ini habis, otomatis Anda akan tetap berdiam saja gitu. Makanya kenapa sekarang teknologi juga semakin canggih. Ya, dulu ini kayak Zoom online, Zoom digital itu sebenarnya dicanangkan untuk 5 tahun ke depan.
Tapi gara-gara corona ini, jadi dipercepat ini bisnis digital ini. Jadi mau tidak mau, ya suka tidak suka, ya kita tetap harus hidup dengan corona dan hidup dengan semua serba digital. Ya, sekarang kita juga tahu pembayaran semua sekarang sudah tidak melalui uang cash lagi gitu. Ya, di negara Cina aja sebelum corona aja alat pembayaran sudah digital. Apalagi sejak corona ya otomatis semua pasti serba digital. Jadi sejak corona ini bisnis kita, bisnis asuransi ini bukan menurun ya teman-teman ya. Bukan menurun, bahkan kita bisa dibilang ini kita ibaratnya sedikit meraup keuntungan ya, sedikit meraup keuntungan gara-gara pandemi corona. Karena kenapa? Nasabah yang kita prospek itu waktu itu tidak mau, tiba-tiba gara-gara corona mereka mencari kita ya. Saya yakin banyak nasabah yang cari agen-agen asuransi, bukan agen asuransi lagi yang cari nasabah. Ya, itu satu. Terus kedua, gara-gara berita corona ini yang menakutkan, ya, saya bilang menakutkan, sebenarnya tidak begitu menakutkan karena beritanya saja yang menakutkan. Jadi orang semuanya lagi takut mati. Ya, lagi takut mati, otomatis mereka ingin memberikan warisan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi karena mereka melihat berita sedikit-sedikit di sana, wah ada yang mati mendadak. Sedikit-sedikit, wah gara-gara corona ini mati. Ya, walaupun karena jantung mati, tapi dibilangnya karena corona. Jadi ini membuat semua orang ini khawatir ya, khawatir takut. Jadi mereka ingin memproteksi diri, ya, ingin memberikan rasa aman, nyaman kepada keluarga mereka ya, terutama kepada keluarga-keluarga baru ya, muda baru yang anak-anaknya masih kecil. Ya itu saja sih menurut saya pandangan ke depan. Jadi jangan takut sama corona, hiduplah dengan corona. Mungkin saja nanti anak-anak nanti 2-3 tahun ke depan itu nanti pasti ada yang namanya coronawati ya, corona Simpson. Nah, kira-kira begitulah ya. Sedikit serorong gitu. Oke, Kak? Itu ya. Luar biasa sekali Pak Edwin Salim. Terima kasih atas sharingnya ke kita di pagi hari ini ya. Jadi ini benar-benar memang situasi pandemi ini tidak seharusnya membuat kita berkecil hati, males-malesan, justru sebenarnya ini menambah peluang kita untuk membantu lebih banyak orang lagi memiliki proteksi. Thank you Pak Edwin Salim. Salam buat keluarga, stay healthy, sehat selalu. Thank you. Thank you, salam sukses. Baiklah, nah malam hari ini narasumber kita, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Ibu Vina ini ada salah satu BP kita ya, promosi di tahun 2021 ini seorang milenial muda. Kalau teman-teman fokus ya, ini selama sekitar 20-30 menit ke depan kita akan sama-sama belajar, kita lihat Rider Infinite Medcare X Booster yang menjadi unggulan Sequis dan akan disampaikan oleh Vina. Halo Vina. Ya, halo Kak Cece, sebentar ya. Baterai laptopnya pas sudah mau habis, saya colok dulu bentar. Oke. Ini kalau dengar suara Vina ini semangat kita semua langsung menyala-nyala ini ya. Jangan sampai ada teman-teman yang mengabaikan ya sesi yang sangat kita tunggu-tunggu malam hari ini. Kita akan bareng-bareng belajar. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang jual Infinite ini, tapi mungkin ada 1-2 yang belum pernah, atau bahkan sudah pernah kemudian lupa-lupa ingat lagi. Nggak apa-apa, jangan khawatir, malam ini teman kita Vina akan kupas tuntas semuanya buat kita. Oke? Yes. Oke, ini saya share slide ya. Udah kelihatan slide-nya, Kak Cece? Sudah, Infinite Medcare Rider. Ya, oke. Nah, oke teman-teman, tadi udah dengar ya testimoni daripada Ko Edwin, di mana katanya dia udah bangga banget sama produk Sequis. Itu membuat dia yakin karena pertama
Sequis itu adalah pelopor asuransi kesehatan sesuai tagihan pertama di Indonesia. Ya, jadi memang kuota klaim kita sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan company lain yang menangani kasus untuk sesuai tagihan. Makanya sering itu ditanya sama nasabah kan, kok berani ya Sequis memberikan cover limit itu sampai 30 miliar, di mana company lain hanya berani kasih 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, dan mereka cuma kasih booster itu pun seumur hidup. Jadi misalnya mereka kasih booster, misalnya 10 miliar itu hanya boleh dipakai seumur hidup. Kalau kita 30 miliar, berulang kali ya, jadi 30 miliar, tahun depan 30 lagi, tahun depan 30 lagi, sampai mereka tercengang-cengang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang itu tadi ya, kuota klaim kita udah sering menangani klaim-klaim yang sesuai tagihan. Jadi kita punya pengalaman klaim juga sudah lebih banyak daripada yang lain. Dan tim aktuari kita sudah bisa menghitung nih, resiko klaim ke depan itu bagaimana. Nah, makanya terbentuklah produk Infinite Medcare ini. Dan sebenarnya ada satu yang tadi belum disampaikan oleh Kak Ewin, adalah apa? Sebenarnya Infinite Medcare ini sudah ada 3 kali perubahan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini, pertama itu dimulai dari Infinite Medcare, yang Medcare doang ya, itu limitnya itu mulai dari 3 miliar. Saya ingat saat ini launching, itu limitnya 4 miliar, itu bisa langsung pakai ke Singapura, itu company lain belum ada yang jual ini. Jadi yang pertama kali yang muncul ada produk One Bed, mulai One Bed VIP dan kasih limit 4M itu adalah saya pertama kali lihat itu di Sequis gitu. Nah, lalu setelah itu Sequis lihat-lihat lagi nih ya kan, nasabah-nasabah yang dari Platinum, ada yang kalau Platinum kita dulu kan ada yang sampai plannya yang 2.000, plan 3.000 ya, itu plan yang kamar 2 juta, 3 juta. Setelah Sequis cek-cek, ternyata nasabah-nasabah yang punya manfaat platinum yang besar itu, mereka juga berobatnya hanya kebanyakan di Indonesia dan Malaysia. Singapura ada, tapi hanya belasan persen. Dan Sequis juga lihat nih, oh ternyata yang belasan persen ini ke Singapura dengan kondisi saat ini kamar rumah sakit Singapura paling minimal itu juga sekarang 3 juta ya satu malam ya. Nggak cukup pakai platinumnya. Jadi Sequis berpikir nih, bagaimana caranya kita bisa kasih kepada nasabah kita benefit yang lebih baik. Nasabah kita ternyata kita udah kasih se-Asia Tenggara, semua negara bisa pakai, mereka nggak pergi ke se-Asia Tenggara. Mereka hanya berobatnya di Indonesia dan Malaysia. Dan paling banyak itu yang berobat ke Malaysia itu siapa? Orang-orang Medan ya, orang Medan, Dumai, Pekanbaru, itu kebetulan di Mercy kita banyak agen-agen dari sana ya. Jadi itu semua pada berobatnya ke Malaysia, paling dekat ya. Kalau nggak corona, hari Sabtu Minggu itu bisa kayak naik becak. Pagi di Medan, siang makan siangnya di Malaysia ya, itu bisa ya. Nah, jadi karena Sequis melihat, oh ternyata orang nasabah kita itu banyakkan berobatnya memang di Indo dan Malaysia ya. Oke, kita buat aja produk yang khusus cover Indonesia Malaysia. Kita kasih nasabah kita benefit yang lebih besar, tapi dengan premi yang tidak terlalu tinggi gitu. Keluarlah yang namanya Infinite Medcare Limit Booster dengan limit mulai dari 30 miliar. Dan setahun kemudian Sequis sempurnakan. Jadi Infinite Medcare X Booster. Nah, bedanya di mana X Boosternya? Ada X Extra. Extranya adalah di lengkap untuk perawatan kritis. Jadi ada pertanyaan nih, oh berarti kalau yang limit booster ada kritis nggak? Ya ada. Cuma yang X booster ini XXX, ekstra banyak hal gitu ya. Nanti kita hari ini akan belajar yang X booster, teman-teman. Nah, jadi di Sequis keluarkanlah produk yang namanya X booster ini, kemudian ada plan 0, plan 1, 2, dan 3. Tergantung apa? Tergantung nasabah kita sukanya kemana berobatnya. Kalau yang paling banyak memang ambil yang Indonesia, Malaysia. Kedua terbanyak ambil yang se-Asia Tenggara, karena ada nasabah yang memang mereka demennya itu sedikit sakit ke Singapura. Nah, kalau nasabah yang ke Singapura, itu memang paling cocok tawarkan plan 1. Kenapa? Berobat di Singapura, teman-teman, itu mahal pakai banget. Nasabah saya sakit perut aja satu malam 80 juta. Buat gigi 100 juta. Nah, jadi memang Singapura itu nggak main-main ya. Jadi kalau misalnya asuransinya katanya cover ke Singapura, tapi limitnya cuma 3M, aduh, was-was ya teman-teman ya, was-was banget. Kenapa? Karena orang sakit jantung aja, ada papanya nasabah saya sakit jantung masuk ICU 3 bulan, 90 hari di Singapura itu menghabiskan biaya lebih dari 10 miliar. Itu
beberapa tahun yang lalu ya teman-teman ya. Sekarang udah naik lagi. Nah, jadi memang kalau mau ke Singapura berobat harus standby plan 1 yang limitnya adalah 40 miliar. Nah, kalau plan 2 itu bisa cover seluruh dunia kecuali Amerika, dan plan 3 itu adalah cover seluruh dunia. Jadi kita sesuaikanlah dengan kebutuhan dari nasabah kita. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu juga bahwasanya Infinite Medcare itu sebenarnya bukan produk ya, tapi itu adalah rider, asuransi tambahan. Artinya yang namanya tambahan itu harus ditambahkan pada polis dasar. Polis dasar itu adalah asuransi jiwa. Jadi boleh ditambahkan ke unit link ataupun ke tradisional. Kalau ke unit link berarti ke Protector Plus. Biasanya kita pakai yang 100 kalau untuk Infinite. Dan kalau yang tradisional kita boleh lengketkan dengan Q-Smart ataupun dengan retirement ataupun dengan life plan ya. Oke. Nah, ketentuan dari si Infinite ini dia bisa dilengketkan pada saya jelasin hari ini yang unit link ya. Kita bisa lengketkan pada polis dasar unit link yaitu Protector Plus 100, 75, 85 ataupun 100. Jadi ini adalah beda di usia jiwanya, asuransi jiwa. Usia masuknya boleh dari anak usia 1 bulan. Kalau di Chinese itu ada namanya muagwe ya. Nah, begitu dia muagwe ya, baru lahir 1 bulan, nah langsung sudah bisa diterima polisnya. Sampai usia 70 tahun. Jika diambil ke unit link ataupun tradisional, UP minimal itu harus 300 juta. Dan cara bayarnya itu bebas, boleh bulanan, mau triwulan, semesteran, ataupun tahunan. Dan perlindungan dari produk Infinite Medcare ini sampai usia 100 tahun. Makanya kalau kita ambil polis dasar, di unit link kita pilih aja yang 100. Jadi jiwanya sampai 100, kesehatan juga sampai 100. Dan kelebihan jika kita mau ambil di unit link, kita bisa tambahkan lagi nih. Manfaat tambahan itu berupa apa? WPDD. WPDD ini adalah waiver. Jadi jika nasabahnya didiagnosa sakit kritis atau cacat, otomatis polisnya bebas premi. Atau kalau misalnya yang masuk anak-anak nih, nah kita tambahkan PBR. PBR ini adalah payer. Jadi jika si orang tua, si pemegang polis yang mengalami meninggal dunia ataupun cacat, maka polis anaknya itu jadi bebas premi. Nah, kita lihat benefit produknya. Nah, ini memang agak kecil, teman-teman kalau pakai handphone boleh agak zoom atau boleh minta foto ini dengan leader masing-masing ya. Saya yakin leader masing-masing. Nah, jadi produk hari ini saya akan sharing yang plan 0 ya, yang salah satu yang best seller selain plan 1 ya. Nah, plan 0 ini preminya ini sangat terjangkau, teman-teman. Preminya ini mulai dari 650.000. Itu sudah bisa dapat. Jadi kemarin saya hitung buat nasabah anak-anak yang usia 11 tahun itu cuma 750.000 aja preminya. Jadi sangat terjangkau sekali kalau kita tawarkan ke anak-anak. Nah, bahkan ke orang dewasa, contohnya ke usia 20-an, itu juga preminya cuma 1 jutaan. Nah, jadi dengan premi segitu, nasabah itu udah dapat batas tahunan keseluruhan ya, batas tahunan. Bukan batas seumur hidup ya, batas tahunan. Ada 1 tahun boleh klaim sampai 30 miliar. Dan kamarnya itu ada dapat kamar yang 1 tempat tidur. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, ini salah satu yang best di Sequis. Kenapa? Kamar tempat tidur di sini, khusus di Indonesia, itu dapat kamar yang VIP, bukan kamar yang standar. Jadi kalau kita ke rumah sakit itu, teman-teman, ada kamar 2 bed. Di atas 2 bed itu adalah kamar 1 orang. Nah, itu adalah kamar 1 orang standar. Itu bukan levelnya kita, bukan level nasabah Sequis. Nasabah Sequis itu di sini, di atasnya lagi. Ya, jadi nasabah kita dapat yang VIP. Saya punya seorang nasabah yang dia tiba-tiba masuk rumah sakit, terus dia sibuk telepon saya. Dia bilang, Vin, aduh, hari ini aku tiba-tiba masuk rumah sakit, perutku sakit kali katanya gitu ya. Tapi ini kamar 1 orang kata susternya full, gitu katanya gitu. Oh, kamar 1 orang full ya? Iya, Vin, katanya cuma ada kamar yang VIP. Oh, kamu memang dapat fasilitasnya VIP, saya bilang ke dia gitu. Oh, saya dapat VIP ya katanya. Dia juga nggak tahu ya, maksudnya dia dapat VIP. Akhirnya nasabah saya ini masuk ke kamar dengan bahagia ya, karena dia dapatnya adalah fasilitas yang kamar VIP. Jadi memang ya di rumah sakit saat ini, kamar 1 orang standar itu sering sekali full, teman-teman. Kenapa? Karena asuransi manapun, company manapun sekarang punya produk 1 bed. Jadi bukan Sequis doang yang punya ya. Semua perusahaan asuransi rata-rata punya produk 1 bed.
Nah, tapi bedanya produknya itu adalah one bed standar. Kalau kita one bed VIP. Jadi untuk di Indonesia, nasabah kita nggak usah rebutan kamar yang standar dengan yang lain. Biarlah yang standar kasih yang lain aja ya. Kita yang VIP ya teman-teman ya. Jadi ini harus diingat sama teman-teman. Nah, kalau di Malaysia ataupun di negara lain bagaimana? Nah, ini kita dapat yang kamar standar. Jadi sama dengan rekan-rekan kita yang lain. Khusus di Indonesia kita dapatnya yang VIP. Diingat ya teman-teman ya. Ini adalah satu selling point dari produk Infinite ini. Nah, dan untuk segala biaya perawatan, ICU, diminta untuk transfusi darah, operasi, biaya konsultasi dokter pasti datang ya tiap hari visit kita, lihat kita, oh ya gimana kondisinya gitu kan. Selama nginap itu dokter akan datang visit kita, itu semua dibayar sesuai tagihan. Dan ini tadi teman-teman sambil catat ya, apa-apa saja poin-poin best dari produk kita ya. Yang tadi saya udah bilang limitnya 30 miliar, itu satu. Yang kedua adalah kamar kita yang VIP di Indonesia. Yang ketiga adalah ini nih, di poin nomor 5 yang tadi saya bilang konsultasi dokter. Jadi untuk konsultasi dokter, saat kita berobat, kita rawat inap, ya, kita rawat inap, satu hari mau berapapun dokter yang datang lihat kita itu dibayar sesuai tagihan ya, tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah, pasti ada yang nanya nih, ngapain kita butuh dokter banyak-banyak? Ya, saya cerita kenyataannya aja. Nasabah saya cuma ngalami kecelakaan anak-anak ya, usia 13 tahun. Itu satu hari dokter yang datang lihatin dia 3. Ada dokter gigi, ada dokter penyakit dalam, ada dokter saraf. Ya, jadi karena nasabah saya itu ambilnya Infinite, tidak khawatir, semuanya di cover full sesuai tagihan. Ya, jadi kita nggak usah cemas lagi kalau misalnya udah ambil Infinite ini, udah pokoknya apapun dokter bilang mau lakukan ini terserah dokter, yang penting saya cepat sembuh, kasih saya perawatan yang terbaik gitu aja ya. Nah, kemudian jika anak-anak yang memiliki produk ini dapat yang namanya biaya tambahan penginapan buat orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa dapat extra bed dan juga dapat makanan ya, lunch dan dinner. Lalu biaya administrasi semua pajak itu sesuai tagihan. Saya ini teman-teman jangan lihat sebelah mata ya. Pajak ini lumayan ya teman-teman ya. Apalagi saya kemarin baca-baca ada nggak tahu ini bakal jadi benar atau hoax, katanya biaya fasilitas kesehatan mau bakal naikin lagi pajaknya katanya ya. Nah, jadi kita nggak khawatir ya, di sini pajaknya semua udah sesuai tagihan, mau berapa juta pun pajaknya sesuai tagihan. Nah, jadi inilah benefit yang akan didapatkan oleh nasabah kita jika mereka produk Infinite saat rawat inap. Nah, selain rawat inap, teman-teman, ada juga manfaat rawat jalan. Jadi rawat jalan itu seperti apa? Operasi pulang hari. Jadi ada beberapa operasi itu tidak perlu nginap, contohnya operasi katarak, operasi ini buang kutil ya, itu nggak perlu nginap. Nah, dan juga sebelum kita operasi ataupun sebelum kita nginap, pasti kita ada dong yang melakukan yang namanya konsultasi dulu sama dokter. Nah, saat kita lakukan konsultasi sebelum nginap, maka itu juga bisa di cover. Jadi sebelum kita nginap, kita di cover. Saat nginap, kita di cover. Pulang dari nginap juga di cover, teman-teman. Nah, sebelum nginap, sebelum inap selama 30 hari ya, jangkanya 30 hari kita di cover. Selama nginap kan udah di cover ya, pulang dari nginap, terserah mau berapa kali datang konsul sama dokter selama 90 hari. Ya, kalau dokternya suruh, Kak Cece, setiap hari datang ya, liatin saya, konsul sama saya, oke dok, 90 hari suka kamu mau berapa kali ya. Kalau di Sekis nggak ada pembatasan. Saya pernah baca ada yang pembatasan, kalau di Sekis kita nggak pernah pembatasan ya, jadi bebas sampai benar-benar pulih dalam 90 hari di cover ya. Nah, dan juga ada yang namanya biaya pemeriksaan lab. Jadi biasanya kalau misalnya kita demam lah ya, saya ambil contoh demam saya udah ke dokter Suwanto nih ya kan, tutup saya ke dokter Suwanto. Dokter Suwanto kasih saya obat ya kan. Oke, udah kamu makan aja nih obat demam segini. Ternyata 3 hari kemudian tidak sembuh. Dokter Suwanto bilang, Vin, kayaknya kamu perlu cek darah deh ya kan. Akhirnya saya cek darah. Setelah cek darah ternyata benar DBD gitu ya. Akhirnya dokter Suwanto merujuk saya untuk ke rumah sakit. Nah, jadi tadi hasil cek darah saya juga bisa klaim walaupun saya belum nginap. Jadi itu adalah biaya pemeriksaan diagnostik sebelum merawat inap. Itu juga di cover semuanya sesuai tagihan. Nah, lalu bagaimana kalau kita mengalami kecelakaan?
kecelakaan juga tidak harus rawat inap. Contoh, kesiram minyak juga kecelakaan. Lagi masak ya kan, rasa enak, aduh kesiram minyak, keciprat ya. Saya pernah masak goreng pempek ya, ternyata saya baru tahu pempek itu nggak boleh digoreng dalam kondisi dingin. Meledak pempeknya, semuanya kena tangan saya ya. Jadinya ternyata kalau kita kena minyak panas, kita juga bisa langsung ke bagian UGD. Nah, jadi untuk klaim rawat jalan kecelakaan itu bisa langsung menuju ke UGD. Untuk produk Infinite dikasih waktu 2 kali 24 jam. Ya, jadi dalam 2 kali 24 jam kita ke bagian UGD dikasih perawatan. Setelah dikasih perawatan, dokternya bilang nggak apa-apa, nggak usah nginep. Udah, bawa obat aja pulang katanya gitu ya. Nah, itu di cover juga, teman-teman. Dan setelah pulang, pasti dong kita harus datang lagi konsul. Misalnya contoh kita kepleset, jatuh, kepala bocor, pasti dokter bilang nanti seminggu lagi datang buka jahitannya, itu juga di cover. Jadi kalau kita mengalami kecelakaan dan hanya melakukan rawat jalan, itu boleh datang lagi untuk konsul selama 30 hari ke depan. Ya, teman-teman ya, dicatat. Nah, jadi segala hal juga yang berhubungan dengan fisioterapi, rawat jalan cuci darah, rawat jalan kanker, ini semuanya sudah di-cover sesuai tagihan. Dan Sekwis luar biasanya juga memberikan, ini nomor 19 ya teman-teman ya. Sekwis memberikan manfaat rawat jalan pengobatan eksperimental kanker. Nah, apa ini pengobatan eksperimental? Eksperimen, namanya aja eksperimen, artinya masih dalam masa uji coba. Jadi ini ada beberapa terapi yang bisa dilakukan pada penderita kanker. Nah, ada terapi imun, terapi hormon, dan juga terapi target. Ini terapi saya pernah baca itu tidak boleh sembarangan diberikan kepada semua penderita kanker. Jadi hanya tertentu. Nah, tapi Sekwis juga kasih, walaupun ini bukan kemo, walaupun ini bukan radioterapi ya, itu Sekwis juga kasih, dan Sekwis kasih itu adalah 300 juta per tahun. Ya, untuk ketiga jenis terapi ini jika diperlukan. Nah, tapi kalau untuk kemo dan radioterapi itu sesuai tagihan. Ya. Lalu ada biaya terapi okupasi, terapi wicara, pengobatan tradisional Tiongkok, ini seperti akupuntur ya, ini juga di-cover. Cuma kalau di Medan ya untuk tradisional Tiongkok ini kayaknya belum bisa kita pakai karena belum ada rumah sakit yang menyediakan jasa akupuntur. Kalau yang sinsa-sinsa itu tidak berlaku ya teman-teman ya. Jadi ini harus ke rumah sakit yang punya lisensi ya. Nah, kemudian untuk biaya laporan medis, ambulan, protesa dan implan, segala pemasangan apapun ke tubuh ini juga sudah sesuai tagihan. Ini semua benefit yang secara umum biasanya dipakai. Nah, tadi saya kan ada bilang nih, Sekwis menyempurnakan produk Infinite Limit Booster menjadi X Booster. Apa sih kelebihan dari X Booster? Tadi yang pengobatan eksperimental kanker adalah salah satunya. Dan lagi selain itu ada nomor 9, biaya pencangkokan organ tubuh yaitu ginjal, hati, jantung, kornea dan sumsum tulang belakang oleh pihak ketiga. Jadi ini juga dikasih kan X ya, ekstra. Jadi ini untuk pihak ketiga. Contohnya nih, saya butuh ginjal, Kak Cece mendonorkan ginjalnya 1 kepada saya. Nah, jadi si Kak Cece kan harus dioperasi juga untuk pengangkatan ginjal. Kalau biasanya di asuransi itu nggak dibayar tuh Kak Cece. Kak Cece punya harus saya yang bayar karena saya yang membutuhkan ginjal dia. Tetapi kalau di medical X Booster ini kita sudah mengcover, jadi Sekwis mengcover 1,5 miliar untuk proses operasi pengangkatan organ tubuh tersebut. Ya, jadi selama operasi itu di cover 1,5 miliar per tahun. Dan juga jika didiagnosa penyakit kritis, maka Sekwis juga akan memberikan free medical check-up gratis secara rutin buat si nasabah. Contoh, nasabah yang paling sering ya, kalau kritis itu kan paling banyak kita dengar orang kanker. Nah, misalnya si A didiagnosa kanker, maka setiap tahun Sekwis akan memberikan dia free medical check-up. Biasa teman-teman tahu ya, medical check-up itu kan nggak boleh ya, nggak bisa klaim ya. Nah, khusus untuk penyakit kritis, Sekwis kasih free. Jadi setiap tahun selama 10 tahun ya, setiap tahun berturut-turut, setiap tahun sekali pergi medical check-up gratis. Dan kalau sudah lewat 10 tahun, Sekwis tetap kasih 2 tahun sekali pergi medical sampai kapan? Sampai si nasabah meninggal dunia. Jadi begitu luar biasa produk ini. Ditambah lagi, pasti teman-teman sering ya ketemu nasabah itu dia bilang gini, aduh saya udah punya asuransi dari kantor, ngapain saya ambil double ya. Nah,
di sini nasabah sebenarnya udah tahu nih kalau bahwasanya dia nggak akan kerja lama di kantor tersebut, nggak mungkin dia kerja sampai seumur hidup, ya kan? Kalau dia amit-amit kena sakit kritis juga kantornya juga pecat dia gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nasabah itu tahu bahwasanya mereka butuh asuransi lain selain asuransi kantor. Nah, tetapi mereka selalu merasa gini, sayang uangnya, nanti kan klaimnya cuma bisa satu, nggak bisa klaim dua-duanya. Nah, di produk ini kita bisa klaim dua-duanya. Caranya apa? Memakai benefit yang namanya nomor 26, X-back ya, manfaat cashback. Jadi kalau misalnya nasabah sudah punya asuransi dari company lain ataupun dari kantornya, misalnya terus dia masuk rumah sakit, dia kena tagihan 100 juta. Nah, Sequis akan memberikan dia cashback sebesar berapa? 10%. Misalnya 100 jutanya tadi udah dibayarin nih sama asuransi kantornya, maka dia bisa klaim 10 juta. Dia bisa dikasih uang tunai 10 juta dari Sequis, 10%-nya ya. Nah, ditambah santunan tunai harian. Jadi Sequis akan memberikan satu hari uang tunai 500.000 buat si nasabah. Katakanlah dia nginapnya selama 10 hari, berarti dia dapat ekstra 5 juta lagi. Berarti jadinya 10 juta ditambah 5 juta, totalnya 15 juta. Nah, itu yang bisa didapatkan oleh nasabah kita berupa cashback ya. Nah, oke, sampai di sini ini adalah semua benefit rawat inapnya. Nah, kalau teman-teman tahu nih di tempat lain biasanya kalau mau dapat santunan yang lain kan harus bayar lagi nih. Nah, kalau di Sequis kita kasih manfaat tambahan berupa apa? Jika didiagnosa kanker ataupun serangan jantung dikasih uang tunai 100 juta. Itu di luar dari 30 miliarnya. Jadi ini berupa uang tunai. Terserah nasabahnya mau buat apa. Misalnya mau menggantikan biaya hidupnya karena dia udah sakit kritis, itu boleh. Nah, dan juga jika meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 60 tahun, dapat lagi tambahan uang santunan meninggal itu adalah sebesar 100 juta. Jadi inilah seluruh benefit yang diberikan oleh Sequis kepada nasabah kita yang memiliki benefit IMC X Booster ini. Ada satu hal yang saya belum ceritakan ke teman-teman. Nah, saat ini kondisi rumah sakit itu sangat banyak yang full ya, apalagi di Jakarta. Saya dapat berita dari leader saya, Ko Tony, dia bilang, wah Jakarta masih ya kalau orang Medan ya, susah. Nggak ada lagi kamar. Nah, Medan pun sendiri sering sekali mengalami hal yang sama, karena saya sering urus nasabah, itu sampai nggak ada kamar. Kadang mereka malah harus tidur di UGD sampai sehat ya, nggak ada kamar di UGD sampai sembuhnya. Nah, teman-teman harus tahu, ini harus tahu ya, jangan sampai nanti nasabah kita nggak tahu. Ini biaya harian kamar rumah sakit mau di plan apapun, di asuransi manapun ya, yang namanya rawat inap ya, namanya rawat inap itu adalah setelah nasabahnya masuk ke kamar. Ya, kalau nasabahnya nggak masuk ke kamar, hanya di UGD saja, itu tidak termasuk rawat inap. Ya, teman-teman ya, ini harus diperhatikan. Jadi kalau kondisinya tadi tidak ada kamar, sehingga nasabahnya harus di UGD, itu masuk ke namanya adalah kita di poin nomor mana dia? Ini, nomor 6, biaya ruang darurat atau UGD. Jadi sampai sekarang ya teman-teman ya, saya nggak tahu yang apakah udah ada update terbaru atau tidak, tapi sampai sekarang satu-satunya asuransi kesehatan yang memberikan klaim rawat inap, klaim rawat jalan tanpa nginap, ya, klaim rawat jalan tanpa nginap di UGD itu adalah Sequis. Jadi nasabah Sequis itu bisa klaim rawat jalan UGD tanpa nginap sekali. Jadi kayak tadi kondisi misalnya mengharuskan kita tidak ada kamar, saya hanya bisa berobat di UGD, itu bisa dipakai sesuai tagihan. Bukan hanya itu, contoh saat ini kondisinya kita demam, pasti kita khawatir kita COVID. Setuju ya teman-teman ya? Kita pasti nggak mungkin ya udahlah kalau demam ya udah di rumah aja. Kita juga khawatir orang rumah kita. Pasti kita akan ke rumah sakit, kita ke bagian UGD. Kita akan diminta untuk cek. Jadi ceknya pasti selain kita diinfus, pasti kita akan dicek swab PCR, kita akan cek darah misalnya takutnya DBD atau kita takutnya itu adalah tifus. Setelah kita sambil infus,
sambil tunggu hasil lab, ternyata akhirnya keluar. Hasilnya, oh puji Tuhan, tidak ada negatif semua ya, tidak ada yang aneh-aneh. Mungkin kita hanya panas dalam sehingga kita demam gitu ya. Nah, maka otomatis teman-teman pilihnya apa? Tinggal di rumah sakit untuk sampai demamnya sembuh atau pulang nih? Boleh tolong di chat, ditulis. Pilihnya apa kalau kondisi ini terjadi pada teman-teman? Pilihnya gimana? Ternyata demamnya hanya karena panas dalam nih. Pulang dong. Pulang ya. Atau ada yang mau nginap, ya kan? Pulang ya, benar, semuanya bilang pulang, saya juga akan pulang. Benar, yang dari negatif jangan-jangan itu juga sudah pernah klaim ini, dia mengalami demam, dia cek, puji Tuhan negatif semuanya, dan dia pulang, di cover 2 jutaan itu klaimnya. Padahal hanya beberapa jam doang ya, hanya beberapa jam doang. Gila ya, 2 jutaan untuk cek segala hal, kemudian infus, isi vitamin, diinfus neurobion ya kalau nggak salah, sama obat anti nyeri karena demam, supaya penurun demam lagi. Terus pulang bawa obat lagi, ya kan, untuk rawat jalan aja di rumah. Itu di cover. Nah, jadi inilah luar biasanya produk dari Infinite Care kita yang X Booster ini. Jadi teman-teman harus bisa menyampaikan semua informasi ini yang tadi ya saya ceritakan itu, yang kelebihan-kelebihan itu kepada nasabah kita. Jadi makanya kenapa kalau dibilang, oh produknya, misalnya ketemu nasabah bilang, aduh usia saya 20-an, saya harus 1 jutaan ya. Kok di yang sana satu bed itu cuma 800.000 ya gitu ya. Nah, dia harus tahu dulu nih benefit di dalam. Dan saya kasih sebuah ilustrasi ya teman-teman ya. Hari ini teman-teman, misalnya Henry usianya itu adalah 30 tahun. Nah, si Henry mau ngambil X Booster ini, preminya itu harus 1,5 juta. Mungkin ada ditawarin one bed yang di lain itu hanya 800.000. Tapi limitnya cuma 3M. Saya akan ceritakan kepada nasabah saya. Hari ini, kalau kamu mau beli kuota internet, 3 GB harganya 80.000. Sedangkan 30 GB harganya 150.000. Kira-kira Henry mau beli yang mana, Hen? Pasti yang lebih dong. Iya, pasti pilih yang 30 GB karena kalau 3 GB harganya udah 80.000, mahal dong ya kan. Jadi yang murah sebenarnya mana? Yang murah yang ini gitu. Jadi sebenarnya nasabah ini teman-teman, yang penting dia mampu ya teman-teman. Yang penting dia mampu. Sebenarnya kalau kita bisa deliver benefit dari produk dengan baik, maka otomatis nasabah itu akan memilih yang benefit yang baik. Ibarat kenapa ada orang yang mau ya rela untuk beli tas Hermes. Padahal Hermes juga ada KW-nya yang lebih murah, tapi dia kenapa mau beli yang ori? Kenapa ada orang yang mau pakai mobil adalah Fortuner? Kenapa ada orang yang mau beli mobil ada BMW? Padahal Avanza juga bisa pakai, bukan tidak bisa gitu ya. Nah, karena apa? Karena mereka tahu value dari produk yang mereka beli, sehingga mereka rela mengeluarkan uang mereka untuk membeli value tersebut. Jadi yang kita jual hari ini adalah value dan kenyamanan. Begitu nasabah kita punya X Booster, udahlah yang kayak saya bilang tadi ya, apapun dokter bilang, lakukan saja dok, yang penting yang terbaik. Kita jadi agent pun enak loh teman-teman. Saya kalau ketemu nasabah saya X Booster, pokoknya dokter bilang apa sama II lakukan aja. Nanti nasabah saya tanya, Vin, dokter suruh saya ini loh, lakukan aja. Kenapa? Kita tahu ini bakal di cover semua. Tapi kalau nasabah kita, saya kebetulan juga punya nasabah yang produk lama ya, gold ya. Aduh, itu kita hitung-hitungan teman-teman, karena dia produknya udah agak sesuai tagihan, atau misalnya produknya sesuai tagihan tapi ada limitnya, itu kita hitung-hitungan, jangan sampai limitnya kelewat. Dokternya tadi cuma 1 hari boleh 2 orang ya, kita hitung-hitungan, jangan sampai dokternya 3, nanti mau bayar selisih lagi. Kita pun deg-degan jadi agent ya, makanya teman-teman, kalau kita jual X Booster ini harus dengan PD dan percaya diri, karena nanti ke depan kita akan sangat digunakan dengan produk ini juga. Oke, mungkin sharing dari saya sampai ini ya. Saya balikan ke Kak Cece ya. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih Vina.
Saya share lagi ya. Wah, gimana teman-teman? Jangan pernah ragu lagi ya, karena malam hari ini narasumber kita, Ibu Vina sudah sangat komplit sekali. Itu tadi tabel manfaat Infinite Medcare X Booster, dan narsum kita detail sekali ya, satu persatu itu dijelaskan. Ya, jadi jangan tadi Vina bilang ya memang ini sekarang barusan saya baca di detik.com Vina, IGD Rumah Sakit Umum Fatmawati Jakarta tidak terima lagi pasien non-COVID. Mengerikan. Ampun. Bahkan yang jadinya yang kita yang biasa-biasa pun jadi nggak bisa masuk ya Kak ya. Benar. Ini tadi ada kebetulan ada pertanyaan Kak, baru kebaca dari Andrew. Dia tanya kalau fisioterapi wajib di rumah sakit atau tidak kan? Nah, jadi pengalaman saya punya nasabah yang fisioterapi, itu biasanya kan dia udah harus pulang dari rumah sakit ya. Yang tertulis saya pokoknya mengacu pada yang tertulis pada pasal polis. Jadi harus pulang dari rumah sakit. Begitu dia pulang dari rumah sakit, dokternya yang menganjurkan untuk fisioterapi. Jadi bukan kita yang minta sendiri fisioterapi ya, dokternya menganjurkan, dokternya akan tulis sebuah surat rujukan. Jadi surat rujukan itulah yang dibawa ke bagian fisioterapi. Biasanya kalau rumah sakit ada fisioterapi, layanan fisioterapi, pasti otomatis dokter akan minta untuk ke rumah sakit tersebut. Ya mungkin dong dokternya malah suruh ke tempat lain ya kan. Nah, tapi intinya adalah itu ya, surat rujukan dokter itu harus ada. Kalau tidak ada surat rujukan, berarti dinilai kita sendiri yang minta. Nah, itu harus minta surat rujukan, kemudian itu ada ketentuannya adalah 60 hari pulang dari rumah sakit. Dan 1 tahun adalah 60 kali, jadi itu harus dihitung. Nah, kayak nasabah saya sekarang itu 2 hari sekali dia fisioterapi. Artinya dalam 60 hari ini dia akan fisioterapi selama 30 kali. Jadi saya buat notes juga ya, sampai tanggal berapa dia boleh fisio. Setelah itu, nah biarkanlah dia yang memilih mau lanjut fisio dengan bayar sendiri atau ya udah stop fisioterapinya, gitu ya. Oke Kak Cece, itu aja. Jawab Andrew ya. Tadi itu Vin ada pertanyaan juga dari teman kita Henry. Kalau plan 0 Indonesia gimana? Apa VIP juga? Enggak, Malaysia hanya di Indonesia yang kamar VIP ya. Kalau di luar negeri, mau di Malaysia, mau dimanapun ya, di Singapura, Cina, dan lain-lain, itu semua adalah kamar one bed standar. Ya. Mungkin boleh tanya? Ya, boleh. Ini ada yang pengen tahu nih. Jadi kalau dia satu tingkat di atas kamar one bed yang paling rendah gitu ya, meskipun plan zero ya. Ya, benar. Contohnya National Hospital ya. Surabaya, saya baru tahu ya dari Bang Jo ya, dia bilang di Jakarta sekarang buka rumah sakit baru, katanya namanya National Hospital. Oh, itu saya bilang itu kan dari Surabaya, iya katanya mahal banget, semua teman-temannya bilang mahal, bener. National Hospital itu adalah rumah sakit di Surabaya yang sangat terkenal. Itu kalau kita ambil standarnya di Singapura itu seperti Mount E ya, mahalnya seperti gitu. Jadi dia kamar satu orang VIP-nya itu adalah 3 jutaan. Nasabah kita di cover kok, masuk ke sana one bed VIP. Mantap, Vin. Iya. Luar biasa ya. Iya. Jadi nggak pengaruh ke harga ya. Kita nggak takut, nggak khawatir. Oke. Gimana teman-teman? Ini semuanya tadi sudah ada pertanyaan dari teman kita. Terima kasih banget Vina sudah membantu kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan apapun kondisinya saat ini, kita tidak perlu khawatir, seperti tadi juga disampaikan oleh teman kita Edwin, mungkin di satu sisi terkesan media membesarkan kondisi saat ini, tapi kita sebagai agen asuransi harus tetap pertama jaga prokes, dan kedua, justru kita sebagai agen asuransi, kita harus bisa lebih baik lagi di dalam menjelaskan profesi kita, mengajak orang-orang, karena apapun situasinya, ini harus kita terima, tapi kita harus bisa meyakinkan mereka untuk tidak lupa menyisihkan penghasilannya agar mereka membeli asuransi. Ada asuransi jiwa, kesehatan, bahkan tabungan hari tua. Sequis punya semuanya, ya teman-teman ya. Oke, thank you banget Vina malam hari ini. Betul, Vina sudah menjawab semua pertanyaan kita, kebutuhan kita akan asuransi kesehatan. Oke, thank you Kak Cece. Thank you Vina. Iya, semangat ya, semangat selling ANC ya. Iya, oke. Nah,
terakhir sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, saya juga akan mengundang salah satu DP kita. Wah, malam hari ini top banget ini semuanya ya. VIP kita ini tadi mulai dari Edwin Salim, Vina, dan Dr. Suwanto. Halo Dr. Suwanto. Halo Kak Cece, selamat malam. Ya, thank you untuk sesi tips selling. Ya. Saya ke dokter. Ya, thank you. Saya share screen ya Bu Cece. Oke. Nah, teman-teman, malam ini kita akan belajar tentang tips selling ya. Tadi sudah diceritain panjang lebar produk oleh Vina. Nah, malam ini kita akan membahas gimana kita bisa dapat satu polis setiap minggu. Jadi, ini ada satu data yang diriset berdasarkan banyak sekali kunjungan, prospekan telepon dari agen-agen yang standar ya, yang masih di bawah 2 tahun, ditemukan bahwa untuk bisa closing satu polis, ternyata perlu namanya 3 kali trial closing. Jadi kalau kita bicara closing, artinya kan nasabah isi data dan bayar premi. Nah, kalau kita mau dapat satu nasabah yang bisa closing, kita butuh 3 kali trial closing. Ini bicara tentang 3 orang yang berbeda. Untuk bisa dapat 3 orang yang kita bisa tes presentasi bisa closing, kita butuh 10 janji temu, teman-teman. Nah, supaya bisa dapat 10 janji temu, kita butuh namanya 20 bank nama. Nah, 20 bank nama ini adalah 20 bank nama yang disortir. Artinya dia punya kemampuan membayar, tipe yang bertanggung jawab, kemudian dia dekat dengan kita, dan bisa kita jumpai. Jadi ada 4 ya teman-teman ya. Pertama, bisa kita jumpai, punya kemampuan bayar, bisa kita dekat dengan kita, dan punya namanya rasa tanggung jawab. Jika 4 hal ini dimiliki oleh calon kontak telepon kita, kalau kita berhasil melakukan janji temu dengan benar, maka kita akan dapat 10. Dan dari 10 ini akan dapat 3 calon yang mungkin ya, mungkin tidak, dan akhirnya 1 yang closing. Ini disurvei oleh agent yang masih di bawah 2 tahun. Nah, ternyata ditemukan kalau agentnya sudah lebih senior dan nama baiknya sudah lebih ada, keterampilannya juga sudah lebih baik, nanti dari 20 bank nama ini bisa meningkat rasio closingnya. Bisa sampai 10 closing, bahkan saya pernah baca satu buku, satu agen asuransi di Malaysia, dia 1 tahun bisa closing 360 polis. Jadi bayangkan ya, 1 tahun 365 hari, dia bisa closing 360 polis. Jadi 1 hari hampir 1 polis. Kalau dibulatkan 1 polis lah. Bahkan dia tulis satu buku judulnya One Day One Case. Nah, jadi ini rumus teman-teman yakini kalau kita belum closing minggu ini, coba cek lagi. Sudah ada 3 trial closing nggak kita lakukan dalam minggu ini? Kalau belum ada 3 trial closing, coba cek lagi. Ada nggak 10 janji temu dalam 1 minggu? Kalau belum ada 10 janji temu, coba ingat-ingat lagi. Ada nggak 20 bank nama yang kita targetkan untuk 1 minggu ini kita garap? Jadi kalau teman-teman bisa praktekkan 20 ini, maka bisa dipastikan minimal 1 polis. Contohnya Vina, tadi dia ada cerita. Dia ada nasabah yang barusan melahirkan. Mau gue langsung di closing. Itu udah dapat 1. Rupanya orang tuanya belum ada polis. Itu dapat 3. Karena ayah, ibu, dan 1 anak. Coba bayangkan, saya lagi follow up satu keluarga yang barusan lahir 3 anak sekaligus, yaitu kembar 3. Nah, ayahnya sudah masuk polis, dia tinggal 3 anaknya sama istrinya. Kalau jadi berarti 4 polis. Nah, jadi terbukti ya teman-teman, dari 20 bank nama bisa dapat lebih dari 1. Tergantung dari keterampilan kita. Nah, malam ini saya ingin berbagi sedikit tentang siklus penjualan. Ini teman-teman kalau bisa lakukan dengan benar, maka hasilnya akan bagus sekali. Saya pernah ketemu satu agent ya, dia selalu mengatakan, saya maunya canvassing aja. Kalau dia canvassing, artinya dia nggak melakukan namanya yang tipe pertama, dia nggak melakukan namanya prospecting. Dia mau langsung approaching. Ibaratnya kan, kalau dia cari istri atau cari suami, dia kalau misalnya saya laki-laki berarti saya cari istri.
maka semua perempuan yang saya jumpai, saya akan dekati. Saya nampak Florence, saya dekati. Saya nggak peduli dia udah punya anak atau belum, saya langsung dekati aja. Karena saya nggak lakukan namanya prospecting. Ini Kak Cece kok ketawa-ketawa ya. Saya lihat Vina, cewek nih. Saya langsung dekati. Nah, itu namanya teknik canvassing. Jadi saya sangat tidak rekomendasikan kalau mau berhasil asuransi, kita lakukan namanya canvassing ya. Karena canvassing itu seperti kita laki-laki liar atau wanita liar. Semua yang nampak kita mau hajar. Padahal sebenarnya kalau kita jual asuransi, kadang kita harus seperti burung merak. Harus tarik ulur. Semakin kita ngebet, nasabah makin kabur. Jadi kita harus lakukan dengan cara yang benar. Jadi kita lakukan prospecting. Seperti apa? Nah, prospecting itu adalah ini. Kita mengumpulkan nama-nama calon nasabah. Ada 2 kriteria, yaitu captive market. Captive market artinya pasar alami. Orang yang kita kenal yang berada di sekitar kita. Ini singkatannya, LOOK. L artinya lingkungan sekitar. Kita lihat ya, tetangga kita siapa, teman main kita siapa, teman main futsal, main badminton, teman jogging, kalau lagi tren sekarang main sepeda. Nah, itu siapa sih yang dekat-dekat kita, itu kita targetkan dulu. Kemudian O adalah orang terdekat. Teman main, sahabat, itu kita utamakan dulu. Kemudian masuk ke level ketiga itu organisasi. Kalau aktif di wihara, teman wihara, aktif di gereja, teman gereja. Nah, yang paling penting ingat keluarga kita juga. Jangan sampai orang lain kita prospek, keluarga kita nggak prospek. Jangan sampai orang lain sakit dibayarin asuransi, keluarga kita malah minjam uang sama kita. Itu ironis sekali teman-teman. Jadi ingat kata LOOK, lingkungan sekitar, orang terdekat, organisasi, dan keluarga. Nah, selain itu ada lagi namanya captive market, orang yang belum kita kenal. Kalau orang yang belum kita kenal, kita butuh namanya jembatan. Nah, jembatan kita misalnya temannya kita, dia kenalan teman. Saya mau prospek temannya Florence, saya minta Florence kenalin saya ke temannya. Atau juga kenalan calon nasabah kita. Nasabah kan sudah masuk nih. Kita bisa cerita bahwa kita bisa bantuin temannya untuk memiliki proteksi. Nah, kalau teman kita kenalin, berarti teman kita menjadi jembatan kita untuk ke market ke berikutnya. Ada lagi teman orang tua. Kalau yang sudah punya anak sekolah, bisa dong temannya anak. Coba kamu kenalin mama ke mamanya si ini. Kalau misalnya Kak Cece lakukan seperti itu, tuh termasuk membangun market yang captive market. Jadi sangat direkomendasikan mulai dulu yang captive market, kemudian masuk ke yang di luar captive market. Oke, jadi setelah kita lakukan prospecting dengan benar, kita sudah punya listnya, minimal sih 100 bank nama. Dan 100 bank nama itu usahakan 1 hari itu tambah minimal 2 nama. Kalau itu dilakukan terus, dan kita lakukan nama 20 point a day, 10 janji temu setiap minggu, maka kita akan menjalani proses ini dengan lancar. Jadi teman-teman, hari ini saya hanya membahas tentang prospecting. Mungkin next kita akan bahas poin kedua sampai poin ke-7. Jadi sebagai recap, saya ulangi, ingat 20 bank nama yang potensial akan menghasilkan minimal 1 closingan. Jadi teman-teman jika belum closing, maka balik lagi ke sini, perbaiki dulu bank namanya. Kalau nggak ada bank nama, cari leadernya, diskusi bagaimana menambah bank nama. Kalau bank nama sudah ada, tetapi belum bisa berhasil janji temu, maka minta bantuan leader, IID, cara bertelepon atau pendekatan. Jika sudah ada 10 janji temu, tapi nggak bisa masuk ke trial closing, berarti harus perbaiki cara presentasi, cara fact finding. Jika sudah bisa lakukan trial closing, tapi belum bisa closing juga, evaluasi lagi. Cara handling objection kita bagaimana. Kalau handling objection sudah bagus, bisa dipastikan closing akan datang dengan sendirinya. Jadi ini butuh jam terbang ya teman-teman. Nggak mungkin kita bangun bisnis yang bisa hasilkan 100 juta sebulan, kita mau hanya cukup ngobrol-ngobrol sama leader beberapa kali kita mau closing banyak. Itu nggak mungkin ya, itu bohong ya. Jadi yang benar adalah kita harus terus upgrade diri. Saya percaya agent-agent yang terus rutin PRP, GM dengan leadernya akan mencapai rasio closing yang semakin baik setiap harinya. Oke, terima kasih Kak Cece, saya kembalikan. Thank you, Dokter.
Gimana teman-teman? Sebentar ya, saya sharing lagi. Oke, thank you Dr. Suwanto. Gimana teman-teman? Setuju? Setuju. Wah. Ya, malam hari ini Dr. Suwanto berbagi ke kita tips selling. Beliau sudah menjelaskan sangat komplit sekali, ada 7 langkah penjualan. Dan untuk malam hari ini beliau menerangkan sales cycle dari prospecting. Jangan lewatkan untuk GM berikutnya, masih banyak tips selling, nanti akan lanjut poin yang kedua dan seterusnya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung GM kita. Tidak lupa kami berbagi informasi lagi kepada kita semuanya bahwa Mars Mercy itu punya akun media sosial komplit. Buat teman-teman yang belum tag, follow, ya, komen di Instagram, ada juga Twitter, FB, dan YouTube. Silakan. Ya, ini kita selalu Service Mercy update ya. Baik teman-teman, malam hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kembali saya ucapkan buat panitia yang sudah hadir malam hari ini. Ada teman kita Edwin Salim, tadi sudah berbagi dengan kita. Kemudian kita refresh lagi, kita belajar lagi. Vina tadi sudah jelaskan langsung dari tabel manfaat Infinite Medcare X Booster. Semoga ini semua bisa membuat kita semakin pede, ditambah lagi dengan langkah prospecting yang sudah dibagikan oleh Dr. Suwanto. Ilmu yang di-sharing ke kita ini sangatlah bernilai sekali. Tapi menjadi tidak ada nilainya kalau tidak kita praktekkan. Kami berharap semua teman-teman bisa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Happy selling in this pandemic, focus on productive activities. Nothing is impossible.